Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Kang Pranata Official. Saya hadir bersama dengan pemirsa dan narasumber hari ini untuk membahas isu-isu tentang pendidikan, yaitu tentang guru, kepala sekolah, dan pengawas. Channel ini dibuat untuk mendengarkan informasi, aspirasi, dan inspirasi dari para guru, kepala sekolah, pengawas, pemerhati pendidikan, maupun pengambil kebijakan, agar Indonesia menjadi kuat karena gurunya hebat. Bersama kita hari ini hadir seorang guru garis depan. Pada tahun 2017-2018, pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, mengirimkan ribuan orang guru ke daerah terpencil, terdepan, dan terlainnya yang untuk menjadi guru di daerah terpencil itu kita namakan GGD. Dan beliau pernah menjadi guru SM3T, yaitu sarjana mengajar di daerah 3T. Beliau adalah Pak Kaharman SPDGR, MPD kandidat, sekarang sedang kuliah di Universitas Negeri Makassar, peserta SM3T Kabupaten Raja Ampat tahun 2013-2014, pernah juga sekarang menjadi guru garis depan di Kabupaten Buru. Sekarang sudah pindah menjadi guru di Kabupaten Luwu Utara, sama-sama 3T-nya. Baik. Sekarang menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMP Negeri 6 Satu Atap, Melangke Barat, ya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pengurus Yayasan SM3T Institute, ini keren ini, Sekretaris MGMP, dan Duta Sahabat Teknologi Pembatik Sulawesi Selatan tahun 2023. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta bunyikan tanda lonceng agar teman-teman, para pemirsa tetap dapat bersilaturahmi dengan kami pada frekuensi yang sama, yaitu Guru Hebat Indonesia Kuat. Kita sapa beliau, Pak Kaharman, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Anda nih melanglang buana di daerah terpencil ya, Alhamdulillah banyak pengalaman. mulai dari SM, Raja mulai dari Ampat. SM3 Darja 4, guru garis depan atau guru di daerah terpencil di Kabupaten Buru, dan sekarang mengabdi menjadi guru di SMP, salah satu SMP di Luwu Utara. Apa sih yang memotivasi Anda mengikuti program SM3T dan GGD? Baik Pak. Sebenarnya awalnya itu tahun 2013. Iming-iming ikut SN3 itu sebenarnya cuma ingin ini backpacker. Pada tahun itu kan lagi Oh. tren anak muda backpacker. Sudah jadi berangkatlah dengan modal tas ransel, Hmm. handycam, dan lain-lain Hmm. sebagainya. Niatnya sih untuk jalan-jalan. Iya, sebenarnya niat awalnya itu, Pak. Cuma Hmm. ketika mengalami pelatihan prakondisi Hmm. selama 2 minggu di Paskas Angkatan Udara Makassar, Hmm. di situ para calon SM3T ditempa bagaimana wawasan kebangsaannya, bagaimana peduli terhadap negara, Hmm. akhirnya sudah mulai tergugah di situ. Dan setelah Hmm. dikirim di 3T Papua, Raja sebelum Ampat. berangkat itu Hmm. ya Raja Ampat. Tentang. Dan alhamdulillahnya setelah di Raja Ampat, di Hmm. situ benar-benar sadar bahwa ternyata di daerah timur sana butuh yang namanya guru. Setelah pulang SM3T, mengikuti program PPG SM3T, kembali persimpangan jalan. Hmm. Apakah lanjut S2, pulang ke Atau kampung tunggu formasi hmm. CPNS, atau Hmm. kembali ke timur Indonesia untuk mengabdi. Hmm. Hal itu saya tulis di blog saya, kaharmanibublogspot.com. Judul tulisannya, Maafkan Saya Ayah, karena memilih kembali ke daerah timur Indonesia. Dalam hal Masya ini Allah. mengikuti program GGD. Ah, ah. Setelah di sana menyelesaikan kontrak kurang lebih 5 tahun, akhirnya berinisiatif untuk kembali ke daerah.
Nah, motivasinya itu Hmm. kembali setelah ini eh, ketemu sama teman di warung kopi. Dia bercerita bahwa sebenarnya di Luhut Utara juga ini katanya banyak daerah-daerah yang masih 3T. Ah, Sebagaimana Mm-mm. sering kita lihat di televisi, misalnya daerah-daerah pesisirnya, Lamiko-Miko, terus Mm. daerah yang tempat saya mengabdi sekarang, Desa Warah itu daerah banjir Termasuk juga terus. 3T. Bahkan lebih parah, Pak. Tempat saya mengajar sekarang, kondisi Iya. geografisnya dibanding tempat saya waktu di Buru. Ya, Hmm. kalau di Buru, tempat mengabdi saya itu yang terakhir itu jalan provinsi, walaupun tempat mengabdi pertama saya itu di atas gunung. Hmm. Kalau di Lu Utara itu betul-betul aksesnya harus melewati medan banjir. Ada mungkin Hmm. nanti saya kirimkan lewat Google Drive, Pak, ininya eh, dokumentasi perjalanan ke sekolah. Iya, Pak. Iya, Mungkin iya, itu iya. sedikit, Pak. Iya. Masya Allah. Jadi Anda ini pergi SM3T karena pengen jalan-jalan, Iya, backpacker, tetapi Anda disadarkan oleh pemerintah dalam hal ini di Pusat Angkatan Udara itu disadarkan tentang perlunya apa namanya menjalin NKRI melalui pendidikan dengan nilai-nilai iya, Pak. kebangsaan dan Anda sadar ya bahwa memang Iya, di Pak. daerah timur kita masih perlu guru-guru untuk mendidik anak-anak kita yang memang mereka punya hak ya, Iya, punya hak yang sama untuk belajar, untuk berilmu kan? iya, Ya, Pak. baik. Iya, Jadi bagaimana Pak Pak Kaharman respon masyarakat ketika di ini kan ada tiga cerita nih, Raja Ampat, iya, iya. Buku, dan Luwu Utara. Terima kasih, Pak, atas ininya pertanyaannya. Kalau pengalamannya, Pak, baik itu di SN3T, di sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa sangat sangat banyak ini variasi. Hmm. Kemarin waktu ikut SM3T itu eh, banyak banyak cerita yang mengharukan di daerah SM3T, di GGD pun begitu, di sekolah tempat saya mengabdi sekarang begitu. Yang pada intinya selain mengajar, saya juga merasa banyak belajar, Pak, dari kejadian-kejadian itu. Misalnya waktu SM3T itu hal yang paling berharga saya alami itu ketika istilahnya bertahan hidup di daerah 3T. Di sana kan untuk akses masuk di tempat tugas waktu SN3T itu harus tunggu kapal perintis istilahnya. Yang mungkin Hmm. 1-2 bulan itu baru bisa ada akses masuk ke Pulau Kopiau. Namanya Pulau Kopiau, Pak. Di Itu Raja Ampat bukan Raja Ampat tempat wisata ya, bukan ya? bukan. Walaupun pulau itu sangat alami, bagus untuk Hmm. wisata, tapi pada tahun 2013 dulu itu, bahkan kalau kita cari internet itu, Kepulauan Kopiau kita belum bisa temukan. Tapi kalau Hmm. tahun ini kita cari, sudah banyak konten-konten yang Hmm. ada di pulau itu, karena memang Hmm. eksotik sekali itu pulau. Terus pengalaman waktu di GGD, Kabupaten Buru, eh, pas saya lihat pengumuman, saya ternyata lulus di Kabupaten Buru karena itu diacak, Pak, dulu waktu GGD. Ya, Jadi kita bukan misalnya pilihan ya. bukan pilihan. Jadi kita cuma istilahnya memilih 1-2 kabupaten yang mana prioritas, tapi adapun penempatannya itu dipilih langsung oleh pemerintah pusat. Jadi kita siap terima saja mau ditempatkan di mana. Jadi Iya, uniknya iya. itu ada orang Sumatera mengabdinya di daerah Maluku, daerah Papua. Ada orang Hmm. Papua kalau tidak salah itu yang mengabdinya ke Kalimantan, Pak. Jadi Nah, betul-betul itu kita diacak. Nah, ya, terus pengalaman di GGD itu pas tahu Kabupaten hmm. Buru, saya search Kabupaten Buru, saya lihat ternyata Kabupaten Buru itu sejarahnya daerah Tapol. Belilah beberapa buku Hmm. Hmm. yang Hmm. berkaitan dengan Tapol itu, cari referensi, dan setelah ada penempatan sekolahnya Desa Wasi, saya cari di Google Earth, ternyata Desa Wasi itu titiknya di Google Earth itu puncak gunung. Di situ saya lihat Oh,
pas di sana, di penempatan sana kita belum kenal siapa-siapa. Alhamdulillahnya eh, baik itu pemerintah setempat di sana, Pak, dia itu menyambut baik masyarakat. Di sana juga menyambut Hmm. baik. Karena jadi di sana itu di Kabupaten Buru ada istilahnya anak piara. Ya, ketika kita sudah dianggap sebagai anak piara oleh masyarakat di sana, Pak, Masya Allah, Pak, itu betul-betul kita itu sudah seperti anak, Hmm. dimarahi, disuruh dan dijaga begitu. Pokoknya istilahnya apa Dianggap ya? keluarga ya. Ya betul, keluarga. Jadi kayak kayak sudah seperti anak kandung begitu. Saya di Kabupaten Buru itu eh, memiliki banyak istilahnya orang tua asuh, Pak. Ada Hmm. ada mama piara di Kampung Lamahan itu, Hmm. ada juga termasuk ibu kadis. Ibu kadisnya itu menjadikan saya sebagai anak piaranya begitu. Jadi alhamdulillah di sana saya punya keluarga baru istilahnya. Dan selain itu saya juga punya anak piara, Pak, di sekolah. Jadi saya panggil beberapa siswa, istilahnya tidak semua, Pak, cuma ada beberapa siswa yang saya panggil, saya jadikan anak piara. Itu eh, istilahnya saya didik lebih intens begitu, baik membaca, Hmm. menulis. Yang saya Hmm. lihat ada beberapa siswa punya potensi, itu kami Hmm. panggil ke rumah untuk kami didik. Ini sukanya ya. Iya, sukanya waktu di GGD, dukanya itu GGD, paling ekstrimnya itu sih waktu dikasih kepercayaan sama bupati untuk menjabat eh, kepala sekolah, entah ini bisa di up atau tidak, Pak, tapi ada Hmm. salah satu kelompok yang tidak merestui lah istilahnya dengan amanah yang diberikan oleh bupati pada saat itu untuk menjabat sebagai kepala sekolah. Eh, Akhirnya ada konflik antar masyarakat yang mendukung saya dengan yang tidak mendukung. Eh, Hmm. jadi saya ini saya mencoba mengambil jalan tengahnya ke dinas pendidikan. Pak, kalau bisa nggak usah saya jadi kepala sekolah, biar saya jadi guru biasa saja. Yang penting sekolahnya kembali dibuka. Nah, itu Ya. pada saat itu kayaknya itu Oh, dukanya, Pak. iya, no. Jadi sekolahnya dipatok ya. Eh, di sana namanya sasi adat. Jadi Hmm. ketika sudah diikat dengan misalnya rumput atau Hmm. sesuatu misalnya dari pohon yang mentah, itu artinya disasi secara adat. Nggak boleh beraktivitas di situ sebelum itu dilepas Hmm. sasinya. Ya, Berjumlah siswanya berapa itu? kalau di penempatan pertama, Pak, itu cuma sekitar 30-an siswanya. Sedikit ya, Ya, 30 cuma orang. ya di yang dipercayakan jadi kepala sekolah itu ada hampir 100 siswanya. Nah, kalau di penempatan saya sekarang, Hmm. Pak, itu juga Hmm. terakhir datanya saya lihat di Dapodik itu 32 Jumlah yang gurunya di berapa Luwu yang Utara. sekarang? Yang di Luwu Utara itu Kalau jumlah siswanya berapa? 30. 32 kayaknya. Terakhir 32. saya lihat di Jumlah Pondok gurunya berapa? 32. Jumlah gurunya 12 13, Pak. Nanti saya cek ulang nanti datanya. Karena kan 13 terakhir, orang. iya, terakhir kan ada masuk, Pak, ini dari P3K 5 orang. Hmm. Hmm. Nah, Artinya itu dari situ, kelebihan guru ya. iya. Kalau secara rasio, Pak, kelebihan guru. Cuma kan Iya, ya, per kelebihan mata guru. pelajaran kalau SMP. Iya, 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 Iya. iya. Pak Kaharman, Anda, Iya. saya dengar Anda punya inovasi-inovasi pendidikan. Apa itu? Tolong ceritakan. Kalau inovasi, waktu SM3T kemarin itu kami di tempat tugas itu arahkan 2 kursus. Yang Hmm. pertama itu kursus bahasa Inggris. Kebetulan di Hmm. penempatan saya itu saya 2 orang dengan Rahmat Suwardi yang basicnya memang bahasa Inggris. Terus yang kedua itu kami adakan kursus komputer untuk dua, uh, untuk siswa dan untuk majelis gereja pada saat itu. Jadi kadang juga Hmm. kami panggil majelis gereja uh, untuk diajari komputer. Ada 1 2 orang. Uh, Biasa juga kami yang membuatkan ininya liturginya, yang kayak Hmm. susunan Hmm. acaranya itu.
di susunan acara ibadah. Itu waktu SM3T. Hmm. Kalau di GGD, yang paling berkesan itu Pak, waktu kami mengadakan mengedukasi anak negeri di GGD. Jadi kita Ap- adakan kegiatan lomba literasi terpusat di daerah gunung itu, kita satukan beberapa hmm, sekolah dan itu sangat direspon baik Bupati pada saat itu, Pak Ramli Umar Masuki. Alhamdulillahnya itu dari kegiatan hmm, itu ada kok ininya, ada liputannya itu Pak di website Masyarakat SM3T Institute. Ada hmm, liputannya dari kegiatan itu, banyak bantuan yang masuk di sekolah itu. hmm. Bantuan secara pribadi beberapa SKPD. Hmm. Itu. Baik. Eh, Anda ini kan pengurus MGMP ya. iya Pak. Ah, gimana itu peningkatan kompetensi guru di Luwu Utara nih? Alhamdulillah untuk tahun 2024 guru penggerak di Lu Utara itu kalau tidak salah 66 orang. Oh, Eh, banyak ya. banyak banyak. Tapi kalau mau dilihat rasionya kan 8.000 guru. Gimana mereka sudah mengimbaskan belum? Nah, ini boleh jujur ya Pak. Oh iya, harus jujur dong. Eh, jika di ini mungkin ada satu dua orang teman saya lihat dari guru penggerak itu betul-betul mengimbaskan. Ada beberapa Ya. lah Pak, tapi jika ingin dipresentasikan mungkin tidak sampai 50% lah kayaknya teman-teman ini mengimbaskan ininya, ilmunya. Kebetulan tadi Hmm. juga saya baru buka-buka terkait peserta pembatik di Lu Utara itu tahun 2023 itu cuma 43 guru yang mengikuti Hmm. pembatik. Hmm. Artinya apa? Menurut saya sih perlu ditingkatkan ininya Pak. Apa namanya? Eh, Semangat gurunya untuk belajar kembali. Anda sebagai sebagai apa namanya ketua MGMP ya di Luwu Utara, pengurus ya. Ah, bagaimana peningkatan kompetensi guru, Pak, dilakukan? Eh, Kalau waktu kepengurusan saya Pak, saya lihat terkhusus MGMP IPS ya Pak. Kemarin saya sudah Mm-mm. mendata beberapa teman guru. Saya sudah buatkan websitenya dan ada akun Instagramnya, YouTube-nya saya sudah buatkan semua. Saya Hmm. buatkan beberapa programnya itu, rencananya di Instagram itu ada istilahnya pemberian materi 60 detik. Baik, baik. Iya. Selama Pak Kaharman mengajar di daerah terpencil, bagaimana perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah? Eh, Alhamdulillah pemerintah daerah itu sangat memperhatikan. Saya rasa Hmm. tidak ada ininya, tidak ada sekat antara daerah kota dengan daerah ini pedesaan. Pedalaman, Iya, desa. Ya. cuma tentunya faktor geografis juga. Contohnya kemarin Hmm. di sekolah saya itu mau dikasih bantuan gedung Hmm. untuk kantor. Hmm. Tapi kendalanya biaya operasional kesananya itu untuk mengangkut bahan baku dan lain-lain sebagainya itu eh, Oh, apa istilahnya susah, ya, susah susah. karena pada saat itu banjir, banjir jadi akses mobil truk untuk bawa bahan ke dalam itu tidak bisa. Jadi Baik. tahun itu ditunda. Kalau di Lu Utara itu betul-betul by data. Jadi ketika operator dapodiknya ini memperbaiki datanya di Dapodik, betul-betul itu ada bantuan. Jadi tidak memilih-milih bilang kepala sekolah ini Hmm. dekat dengan dinas dan ini tidak Pak. Jadi betul-betul by data saya Ya, lihat. jadi bantuan itu atas dasar data ya, Iya, betul Pak. data yang ada di Dapodik ya. Iya. Ya, Pak Kaharman ke sekolah naik apa tuh? Kalau tidak banjir Pak, bisa diakses dengan motor. Tapi Berapa biasanya lama ya? kalau kalau naik motor itu mungkin setengah jam. Itu di jalan ininya Pak, Ah, di jalan tidak beraspalnya itu mungkin sekitar 30 menit. Iya. hmm. Cuma kalau banjir Pak, jadi motornya disimpan di daerah batas banjir, terus kita jalan kaki masuk. Berapa lama itu? Kalau jalan kaki Pak agak lama.
Iya. Kalau kalau banjir terus sekolah ditutup, enggak? Kami pindahkan sekolah, ini ruang belajarnya peserta didik. Iya. Kemana? Jadi ke rumah masyarakat di desa sebelah. Masya Allah. Iya. Jadi kejadiannya itu tahun 2022, Pak. Itu Hmm. 2002 awal sampai 2022 akhir itu hampir itu eh, hampir 100% kayaknya itu pembelajaran kita lakukan di rumah warga. Karena pada saat tahun itu memang Masya Allah, karena betul-betul banjir. ya, Hmm. Karena banjir ya. iya betul Pak. Karena betul-betul pada saat itu di Desa Londondau, Desa Wara, Dusun Hmm. Londondau itu betul-betul tidak bisa diakses. Masyarakat pun itu diungsikan keluar. Hmm. Baik, Pak Kaharman, kita harus akhiri dulu ya. Ya Eh, Pak. Pemirsa, demikianlah diskusi kita hari ini bersama Pak Kaharman ya. Seorang yang tadinya ingin jalan-jalan, ingin backpacker ya, bertugas di daerah terpencil, tetapi karena penyadaran dari pemerintah, akhirnya beliau betul-betul ingin mengabdi di daerah terpencil menjadi seorang guru. Ada di 3 tempat, yaitu di Raja Ampat, di Buru, dan sekarang di Kabupaten Luwu Utara. Semoga cerita beliau ini memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya pemerintah dan pemerintah daerah, dan lebih khusus lagi kepada calon guru, ya, melalui tugas menjadi seorang guru di daerah-daerah pedalaman. Ya. Pak Karman, saya patut berterima kasih nih kepada Pak Karman, Saya terima kasih juga kepada Pak kita sudah semua. dikasih kesempatan. Ya, kami akan kembali lagi nanti untuk memberikan informasi dan inspirasi kepada kita semua agar Indonesia kuat, karena guru-guru seperti Pak Harman ini adalah guru-guru yang hebat. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini agar kita tetap bisa bersilaturahmi dalam frekuensi yang sama, yaitu Indonesia kuat karena guru-gurunya hebat. Terima kasih Pak Karman. Salam Terima takzim kasih untuk Pak. keluarga di Luwu Utara, dan sekarang sedang tugas belajar. Mudah-mudahan cepat selesai sehingga mendapatkan gelar Amin, amin MPD. Pak. Amin, Mari, amin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah Iya. diundang.